Yang pertama tuh kita di HMJ tuh nggak bisa senang-senang secara keseluruhan, nggak bisa juga sakit-sakitan. Kita tuh harus seimbang. Ya, ada waktunya kita bahagia, ada waktunya kita sorong. Ada waktunya kita belajar bersama, ada waktunya kita belajar secara mandiri. Saya bangga dengan teman-teman AMJ ES periode 2025 ini, dan terima kasih karena telah percaya kepada saya dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menemani perjalanan saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga karena teman-teman telah bagian dari cerita indah kehidupan saya. Politis banget. Ya, mungkin Halo Sobat Baby, balik lagi bersama kami tim Halo Baby di acara Sofa Baby, suara orang Baby aktif. Bersama bintang tamu kita yang sangat hebat dari HMJ ES Ekonomi Syariah. Beri tepuk tangan semuanya. Mas Habibie dan Mas Adi ya. Betul. Boleh dikenalkan dulu Mas, dari Jurusan mana? kelas apa? oke. Halo Sobat Febi, perkenalkan nama saya Muhammad Habibie Kurniawan, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 3, dan saya di sini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah periode 2025. Salam kenal teman-teman. Halo Sobat Baby. Sebelumnya perkenalkan saya Adi Prasetyo, Wakil Ketua Umum HMJS tahun 2025-2026. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Oke, Mas Habibie dan Mas Mas Adi. Adi tadi ya. Sebelumnya mohon maaf ya Mas Adi dan Mas Habibie, harusnya kita mengundang Mas Adi sama Mas Habibie ini sebelum PPAK. Tapi karena ada beberapa kendala, kita malah podcastnya di akhir pengurusan. Ya, soalnya Semua repot ya. repot Semua juga tahu lah kegiatannya. Nanti akan berjalannya akan dikasih tahu ya. Oke. Oke Mas Habibie, untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya Mas Habibie selama menjabat ini ya sudah berapa bulan ya? 6 bulan. Udah 8 bulan. 8 8 bulan, 8 bulan jadi ketua HMJ sama Mas Adi. Itu dalam perkuliahan itu apakah terganggu ataupun ada masalah dalam IPK ataupun nilai atau enggak? Siapa dulu? Siapa dulu? Pakai Pakai dulu. Oke, siap. Dari saya pribadi itu sebenarnya alhamdulillah nggak ada yang mengganggu, karena emang dari kegiatan kita sendiri kan nggak selalu bertepatan dengan jam pelajaran, tapi di luar jam pelajaran. Jadi ya tinggal bagi waktu bagaimana caranya agar supaya kegiatan berjalan lancar, perkuliahan tetap bisa dilaksanakan, nilai tidak turun. Oke. Mungkin seperti itu dari saya pribadi. Kalau Mas Habibie? Ya, kalau dari saya tidak mengganggu perkuliahan dan malah justru menambah bumbu-bumbu kenikmatan dalam perkuliahan. Ya. Soalnya kalau dari IPK sendiri ya memang turun 1 poin ya dikarenakan kan tahu sendirilah di semester 2 itu kan Iya. matkul kebanyakan lebih cenderung dekat ke matkul yang Praktek kan agama, dan saya kurang menguasai dalam, dan ya malah di semester 3 ini kita berdua masuk di kelas unggulan ya guys. Kelas yang sama malahan. Oh, kelas A ya? Ya, Oh, iya. iya. Jadi sangat-sangat tidak mengganggu dan justru malah menambah keseruan dan kesenangan dalam berkuliah juga. Gitu. Oke, karena kita ini podcast di akhir pengurusan, jadi kita ubah topiknya. Hal-hal kenangan-kenangan apa yang masih diingat sampai sekarang terkait di HMJ? Terkait di HMJ. Iya. Apa? Juga nggak apa-apa. Organisasi selalu ada Suka dan dukanya. dukanya. Tidak mungkin tidak ada ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Habibie dan Mas Adi. Ya, mungkin kalau dari saya itu yang paling saya ingat sampai sekarang yaitu bagaimana cara kita berdua itu dalam mewujudkan sinergitas di dalam organisasi kita ya, Dik. Iya. Dan di mana di awal kepengurusan anggota-anggota
kita memutuskan untuk memilih anggota yaitu dengan memenuhi batas maksimal dari anggota Ormawa yaitu 40 orang. Ya, dikarenakan ya Mas Albert tahu sendirilah di Beda awal orang, pengurusan beda- kita ada efisiensi anggaran. Jadi Iya. jadi saya dan Adi memanfaatkan kuantitas anggota untuk yang ya emang cara liciknya untuk membuat dana cadangan lebih banyak dari uang kas dengan menambah banyak anggota. Tambah di satu lagi kan bisa juga buat cadangan apabila ada kegiatan banyak bisa kita bagi anggotanya. Yang satu dengan di sini, yang dua di situ. Nah, di situ sama rata. disitulah kita ya kayak memang di awal memang kesulitan ya karena tahulah memanajemen 40 orang itu sangat-sangat Iya, sulit tidaklah mudah. dan Memang. mereka datang dari latar belakang yang berbeda tapi ya kita merumuskan sebuah sistem di dalamnya itu yang dimana alhamdulillah sampai akhir pengurusan anggota MCS dapat bertahan utuh begitu. Oke. Itu sih yang paling seru. Ngomong soal anggaran ya, kemarin kita efisiensi Aduh. sampai 40% ya. Ya, 40%. Tapi dari Alhamdulillah. yang saya cari kemarin HMJS itu sendiri itu mampu mendapatkan omset yang sangat besar. Bahkan kemarin bisa dapat berapa 2 digit ya dari apa IPO. Nah, IPO. mungkin bisa dijelaskan itu karena saya juga mungkin kepo ya. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian kan tertarik tentang IPO. Sebenarnya itu IPO itu apa sih? IPO itu dia berasal dari kata Initial Public Offering. Nah, yang dimana itu IPO itu apabila ada suatu saham yang baru dikeluarkan ataupun baru launching, itu dia akan diperjualbelikan kepada masyarakat luas. Nah, di situ adalah momen bagi kita para investor muda untuk masuk. Karena apa? Rata-rata harga awal IPO itu pasti harganya murah dan di situ ada kemungkinan untuk melambung tinggi. Nah, di sini kami memanfaatkan momen untuk mengajak teman-teman HMJ sekalian bersama-sama untuk ikut dalam IPO. Ya alhamdulillah hasilnya juga cukup memuaskan dari IPO tersebut. Dan sebagian juga masuk kas, sebagian bisa masuk buat teman-teman pribadi seperti itu. Mungkin dari kami pribadi juga antara aku dan Habibi udah sepakat terkait IPO itu nggak cuman sampai di HMJ tok, tapi akan kita kembangkan sampai seterusnya. Bahkan kami menjamin teman-teman HMJS ataupun teman-teman lain yang berasal dari jurusan lain apabila mau belajar bersama, monggo dipersilakan. Nah, itu kan ya termasuk cara kita untuk mengenalkan pasar modal ke teman-teman ekonomi syariah ya. Ya awalnya sih ketika Adi mengajukan ide tersebut memang ada keraguan dari saya. Iya. Ini apakah nanti aman untuk teman-teman, tapi Adi meyakinkan wis iki nggih modalku sih gak apa-apa. Caca gak usah mikir loss ya. Iya. Kalau mengajarkan pasar modal ke teman-teman terus tanpa membiarkan mereka untuk terjun dengan aman, yaitu dengan menggunakan modal mereka sendiri kan pasti langsung kapok, loss sedikit langsung kapok. Nah, tapi kita alhamdulillah kita punya dana ya dan bisa untuk memodali modal awal mereka untuk mencoba terjun ke pasar modal. Dan menurut kami ya cara paling aman di awal itu ya dengan ikut dalam IPO yang pasti kemungkinan untuk mendapatkan return itu lebih besar daripada kita bermain Saham biasa. investasi saham biasa. Oke. Pantes ya kemarin ini ada kabar-kabar loh HMJS sponsornya cuma satu tapi acaranya jalan semua. Waduh. Ternyata seperti itu teman-teman. Ya emang sih dalam minusnya ketika anggota udah tahu dananya banyak itu pasti males cari sponsor. Emang iya sih. Karena kan awal kok punya kan dari awal kamu doktrin dana kita sedikit kan Iya, semangat kan pastinya buat itu. cari sponsor. Ya Tapi itulah. setidaknya ini tuh bisa jadi pembelajaran Mas kayak ke teman-teman. Apalagi sampai dimodali itu pun kayak emang siapa sih yang nggak takut bermain dengan uang itu. Uang tuh kalau kita salah bermain itu jatuhnya tuh ke judi. Sedangkan kalau kita pintar bermain itu jadi seorang yang sukses.
seperti Mas Adi itu dia berani untuk membiayai teman-teman. Ya semoga nanti ilmu-ilmunya bisa diterapkan sama teman-teman di selanjutnya. Jadi bisa jadi amal jariah. Oh jadi seperti itu. Saya baru tahu soalnya. IPO itu karena saya baru dengar sekarang. Dulu kalau istilah IPO belum ada ya? Baru Udah kapan? lama Udah sebenarnya. lama. Ya tapi emang baru- jarang didengar. Oh. Tertutup itu dulu. Ya kan Genji mulai mulai sadar keuangan kalau sekarang. iya. Sudah ada Timothy, Kalimantan ada. Terus Andrea Hakim juga itu kan salah Ah. satu investor saham gede. Influencer keuangan sekarang kan sangat berpengaruh ke keputusan finansial dari kita loh sebagai Genji. Oke. Baik, back to the topic. Back to the Kita topic. bahas keuangan. Kita Relevan dengan Eh, ya, jurusan kita sama. Ya, kan ekonomi syariah. Masalah Ya. keuangan. Ya itu mungkin bisa jadi apa ya? Masukan untuk lanjutan-lanjutan dari penerus stakeholder ekonomi syariah ya nantinya, baik teman-teman siapa ada sebuah nggak usah. Udah, kita lanjut. Iya. Kalau boleh tahu ini kegiatan di luar kampus kan, di kampus kan jadi Ah. ketua Romawa dan lainnya. Kalau di luar kampus nih Mas, Kalau bagaimana? di luar kampus, Ya. mungkin kalau aku dulu ya, monggo. ya. Mungkin kalau kegiatan di luar kampus saya itu ya ini FYI aja ya. Iya. Saya itu gap year selama 2 tahun. Jadi saya lulus 2022. Oh, dua-dua. Ya, saya alumni SMKN 1 Jenangan Ponorogo, STMJ. Dari STMJ. teman-teman kalau ada yang satu alumni Say dengan hi. saya hai. Tuh. Dan kemudian saya bekerja terlebih dahulu karena sama sekali tidak ada niatan untuk berkuliah. Kuliah. Sebenarnya saya lulus itu ingin daftar LPK dan bekerja di luar negeri, tapi ya takdir berkata lain, tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua dan ya saya memilih untuk bekerja terlebih dahulu. Dan ketika dalam perjalanan saya bekerja saya merasa jenuh teman-teman. Jenuh iki kerja kok yang ini Ngene tok gerakan pagi pulang sore kadang agak malam. Mungkin karena kurang punya relasi ya Mas ya. Ya, akhir bulan terima gaji, terus kan ketika minggu itu langsung kayak jet lag tidur. Pokoknya minggu itu buat aku males-malesan tidur gitu. Kayak siklusnya berputar gitu aja lah. Terus aku ngelihat story-story teman-temanku SMP, SMK kok ini Caca podo kuliah kayak koyo enek kegiatan. Setiap hari itu mereka masih ada kegiatan dan yang mereka upload di story itu dengan teman-teman mereka yang berbeda. Jadi dari situlah aku tertarik untuk berkuliah dan sebenarnya agak ragu kenapa kok aku harus kuliah, nanti bakal bisa nggak sampai lulus dan biayanya tercukupi apa enggak lah. Tapi ya itu tadi saya pernah mendengar quotes ya, bahasa keren quotes dari Socrates yaitu hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Jadi saya harus berani menguji kehidupan saya sendiri. Iya. Emang harus diuji. Kalau namanya ujian itu pasti hidup selalu harus ada. diuji, ya. Karena Iya. kita hidup untuk susah, bukan untuk senang. Kalau senang. senang nggak usah hidup. Gitu ya. Mas Habibie gapnya berapa tahun dari itu? 2 tahun. Berarti Lama nganggur ya. Iya. Kalau Jangan dulu. Jangan dulu, jangan dulu. Kuliah, Oh iya, sampai saya masuk kuliah kan saya mau resign kerja kan. Terus rencana mau freelance itu, tapi nggak dibolehin, malah dibolehin freelance di kantor saya. Dan Di mana itu Mas? di Smart Kids Fun Learning Center kalau teman-teman tahu. Oh itu kayak ini ya, kayak Bimbel. bimbel. Ya, baratnya warung. Dan ya kalau malam saya juga jaga warung. Kadang kan story saya warung gereja tuh dong. Gereja tuh Ya, tahu. itu warung. Memang warung tuh bener-bener ada di dalam gereja. Aku bertanya-tanya, kenapa kok jualan warung di dalam gereja ya? Karena itu merupakan warung dari atasan saya sendiri di tempat kerja yang kebetulan beliau adalah seorang Katolik dan beliau menawari saya untuk penghasilan tambahan untuk biaya kuliah untuk menjaga di warung gereja.
Sangat moderat sekali. Berat. Baik sekali. Kalau Mas Adi sendiri, Oke, untuk aku pribadi tuh sebenarnya dulu tuh agak sedikit bimbang antara perkuliahan tuh masih nggak bisa fokus di salah satu jurusan. Dulu tuh aku sempat tertarik sama jurusan hukum, psikologi, terus beberapa juga jurusan. Jadi emang kayak di pikiranku aku masih bimbang, aku harus kuliah di jurusan yang mana yang cocok buat aku itu. Akhirnya aku memilih untuk berdagang lah. Awal aku berdagang sebenarnya agak sedikit lucu. gimana? Dulu tuh aku kan emang hobi hewan lah. Iya. Pernah di suatu perkenalan itu waktu COVID ya. Oh iya, COVID-19. Itu kan boring sekali di rumah itu. Oh, iya. Tidur, terus belajar tapi dari HP. 2 tahun itu kan kita belajar di situ. Nah, aku mulai mencari referensi untuk hiburan. Belilah hewan. Aku minta temanku diantarkan ke pasar hewan itu di Iya. daerah Madiun. Nah, di situ aku dapat musang. Musang Namanya musang Iya. biol tapi dia itu bau sekali. Kan ada beberapa jenis musang loh itu. Ah. Nah, yang si musang biol itu bau sekali dia. Terus tak bawa ke rumah. Bapakku marah-marah. Awakmu gitu hewan ki rada ngenah sithik lah. Ojo sing aneh-aneh lah. Masa ya hewan mabung ini mbok gawa mulai. Akhirnya bapakku kasih pilihan, iki mbok jual apa tak aculne. Akhirnya aku milih wis diwase tak buang eman-eman duitku, tak jual aja di warung. Di situ aku masih penasaran, nyari lagi musang yang lain. Jenisnya beda lagi. Yang awalnya biol, dapatlah musang rase. Nah, dari musang rase itu aku masih penasaran tak jual lagi. Lah, disitulah mulai aku jual beli hewan. Tak jual beli. Yang awalnya musang berkembang ke burung, terus kelinci pernah, kemarmot Iya. pernah. Kayak hewan-hewan yang aneh, burung hantu pernah juga itu. Bajing pernah. Nah, akhir yang paling bener-bener alhamdulillah sampai sekarang tuh bertahan tuh bulus. Bulus. Aku jualan bulus tuh di pasar hewan itu. Bulus kayak kura-kura. Ya, kayak kura-kura itu. Ada Kecil, Iya. tempurung-tempurung. Tempurung Ya, Ya, tempurung itu. labi-labi ya. Ya, labi-labi itu. Ya alhamdulillah dari situ aku bisa berjualan labi-labi sampai sekarang pun masih bisa berjualan dan terus menghasilkan. Nah, disitulah aku mulai berpikir bahwa aku seharusnya udah waktunya memilih jurusan yang tepat. Akhirnya aku memutuskan bahwa aku harus kuliah di jurusan ekonomi. Dulu lulusan mana, Mas? Aku dulu lulusan Man 2 Kota Madiun. Man 2. Iya, mungkin dari teman-teman ada yang dari jurusan lulusan Man 2 Kota Madiun. Halo? Gak ngetoki anak man. Enggak ketanya nama, Mas. SMK. SMK mana? Aduh, berandalan woy. Ya, alhamdulillah. Mas Adi juga gap year atau gimana? Ya, betul sama. Gap year? Aku juga sama kayak Mas Habibi. Oh, sama 22 juga? 2 tahun juga aku. Waduh. Tahun 2022 aku. Apakah emang disengaja? Wah, gila. Tapi enggak tahu takdir Tuhan apa gimana nih. Oh, takdir Tuhan ya. Jadi itulah background dari Mas Habib dan Mas Adi. Mereka adalah seorang pengusaha dan usahawan yang bisa dibilang pekerja keras dan memilih untuk lanjut kuliah karena mereka bayang-bayangin suatu rasa penasaran dan juga keingintahuan gitu. Nah, Mas Habib dan Mas Adi, saya ingin bertanya satu lagi terkait pesan dan kesan selama menjabat ini. Pesan dan kesan sama menjabat. Iya, apakah ya mungkin untuk pesan-pesan dari anggota-anggotanya, Ya. mungkin dan untuk penerus penerus tongkat MJS. estafet nanti dari HMJES. Dari yang dulu Mungkin mungkin. dari aku kesan yang pertama tuh kita di HMJ itu nggak bisa senang-senang secara keseluruhan, nggak bisa juga sakit-sakitan. Kita tuh harus seimbang lah. Ya, ada waktunya kita bahagia, ada waktunya kita sorong. Ada waktunya kita belajar bersama, ada waktunya kita belajar secara mandiri. Jadi harus seimbang lah pesannya. Terus pesannya juga untuk teman-teman yang mungkin nanti akan lanjutkan kepemimpinan aku dan Mas Habibi, bisa tolong diperbaiki setiap kekurangan yang ada dan bisa juga dilanjutkan setiap
kelebihan yang sudah kita berikan. Jadi jagalah HMJ kita, jagalah himpunan kita bersama-sama dari jurusan untuk fakultas membangun Win Ponorogo bersama-sama. Untuk dari saya kesan dan pesan untuk teman-teman pengurus terlebih dahulu ya. Iya. Ya, kesan saya pada teman-teman pengurus sangat seru sekali, sangat bahagia sekali bisa berproses bersama teman-teman HMJES, dan saya bangga dengan teman-teman HMJES periode 2025 ini, dan terima kasih karena telah percaya kepada saya dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menemani perjalanan saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga karena teman-teman telah menjadi bagian dari cerita indah kehidupan saya. Politis banget. Ya, mungkin, dan saya mengucapkan banyak-banyak maaf kepada teman-teman pengurus apabila dalam perjalanan kita awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan ada perkataan ataupun perbuatan saya yang mungkin saya sengaja ataupun saya tidak sengaja itu melukai hati teman-teman, dan maaf apabila terkadang apa yang saya anggap sebagai bentuk dari transformasional itu malah menambah tekanan kepada teman-teman dalam menjalankan organisasi. Mungkin itu pesan dan kesan saya. Intinya hanya 2 kata untuk teman-teman pengurus, yaitu maaf dan terima kasih. Dan untuk calon-calon penerus HMJ Ekonomi Syariah generasi 2026, pesan saya jaga nama baik himpunan kita, pupuk sampai tumbuh subur himpunan kita, dan janganlah kalian itu mencari kepentingan pribadi di dalam organisasi. Mungkin itu sih pesan untuk penerus saya di HMJ Ekonomi Syariah. Oh ya, tambahan satu lagi ya sekali. Untuk teman-teman, kan nanti kalian menjabat sebagai ketua ataupun wakil ataupun yang lainnya, itu bukanlah sesuatu hal yang bisa kalian pamerkan, tapi itu adalah amanat yang harus kalian pegang. Amanat dari rakyat Ekonomi Syariah yang harus kalian pegang, dan saya bisa mengatakan menjadi ketua HMJ Ekonomi Syariah adalah takdir yang tidak pernah saya sesali dalam hidup. Oke. Ya, jadi itulah pesan-pesannya, pesan kepada pengurus HMJES 2025, kayak klarifikasi ya. Kayak klarifikasi. Oke, apa. Satu lagi mas tambahan ya. Ya. Karena tadi mengganti harapan ya. Karena harapan adalah suatu angan-angan yang sangat jauh, jadi nggak akan ada batasnya. Jadi saya ingin bertanya terkait apa nih? Suatu angan-angan atau target kedepannya dari Mas Habib dan Mas Adi. Target buat apa? Pribadi HMJ apa? HMJ? Mungkin pribadi kah? Apakah mau lanjut di Mas SMA atau Malah jadi konsolidasi kan? mungkin saja buat bisa mendapat semangat dari adik-adik. Oke. Mungkin keinginan-keinginan yang diinginkan saja, karena apa yang kita inginkan belum tentu takdir menyetujui kita, ya kan? Betul. Nah, mungkin dari saya sendiri untuk target kedepannya, yaitu saya setelah kepengurusan yang pertama itu saya ingin fokus ke regenerasi terlebih dahulu untuk angkatan 2026, untuk mencari penerus saya di himpunan, dan untuk target diri saya sendiri mau nanti lanjut ke Dema atau SEMA ya kayaknya saya perlu sholat istiqomah terlebih dahulu udah memutuskan lanjut atau tidak ya. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin kalau dari Mas Adi. Oke, mungkin dari aku pribadi, yang pertama tuh yang aku harapkan setelah kita semua yang kita lalui, semoga pandanganku jauh ke depan ya,
semua teman-teman di HMJ di jurusan ES ataupun di seluruh fakultas FEBI akan menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun akhirat. Amin. Saya harap teman-teman ketika kalian suatu saat nanti menjadi orang sukses, jangan lupakan teman-teman kalian yang ada di samping kalian dulu. Angkatlah derajat teman-teman kalian, orang tua kalian, sahabat dan kerabat kalian. Untuk saya pribadi, saya berharap tuh ketika saya nanti sukses, saya bisa bantu teman-teman saya yang ada di belakang saya, yang ada di samping saya. Saya nggak mau sampai saya jadi orang yang jadi seperti umpamanya kacang lupa kulitnya lah. Jadi siapapun itu, teman-teman sekalian, jadilah orang yang sukses. Terus untuk saya pribadi sebenarnya masih perlu seperti Mas Habib untuk apakah melanjutkan di SMA ataupun di EMA, karena kita juga tahu tujuan kita ke kuliah itu kan pertama belajar, mencari relasi dan juga mencari ijazah. Yang paling utama ya itu. Tambahan ya, kalau untuk saya sendiri yaitu memegang prinsip saya harus menjadi pribadi yang bermanfaat dimanapun saya berada. Mungkin itu. Wah, kita masih dapat tanda tanya ini. Baru dapat tanda tanya. Jadi kesimpulannya itu adalah organisasi itu ngasih suatu pesan kepada kita bahwa seseorang bukan hanya ditentukan oleh teori yang dipelajari, tapi kita mampu menjalankan seberapa kita mampu bertahan, bekerjasama dan juga menyelesaikan suatu masalah. Karena dalam organisasi itu kita harus mengalami banyak hal, gitu. Dan mungkin sudah berapa Mas Fahri? Berapa menit? Udah habis. Masya Allah. Agak kerasa ya. Agak kerasa. Oke, mungkin itu saja sobat-sobat untuk sobat Webi. Itulah podcast kita bersama Ketua Wakil HMJ Ekonomi Syariah tahun 2025. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf Mas Habibie, Mas Adi dan juga teman-teman. Dan saya sangat mengapresiasi dari tim Halo Febi punya program kerja yang melibatkan ormawa juga. Kadang kan stigmanya itu kayak dari ini kan bukan ormawa yang ikut ormawa itu kesannya kayak nggak akur lah sama ormawa. Kan dari Halo Febi mencoba untuk melakukan. Iya. Kita kasih aplaus untuk Emang seperti itulah kita, karena kita ditujukan untuk hidup itu gimana sih, kita hidup ditujukan untuk saling bermanfaat gitu. Jadi kita harus saling merangkul. Jadi ini saja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.